Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya di bisnis retail. Mohon maaf, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak maaf karena mungkin sebagian teman-teman ada yang menunggu video-video dari saya. Ternyata kesibukan saya lumayan padat, jadi mumpung ini malam juga sudah tutup tokonya, ya tak sharing lah dikit-dikit kepada teman-teman ya, oke? Sebelumnya ya aku njaluk dukungannya lur, minta dukungannya ya untuk tekan tombol like, subscribe apalah kuwi lah. Oke. Ken saya marem lah iku gawe, saya demen semakin marem bikin video tips-tips kepada teman-teman. Oke. Kesempatan kali ini saya akan bahas tentang 3 cara untuk meningkatkan jualan panjenengan. Dalam artian pripun? Dalam artian gimana? Biasanya kan rata-rata karena terlalu banyak saingan, rata-rata fokus dari pembeli juga akan terpecah. Maksudnya ketika mau datang ke toko kita, terus di toko lain itu ada apa gitu, biasanya lebih dekat atau lebih apa, itu biasanya cenderung kita yang kalah. Ya, ini saya bagikan tipsnya. Tips yang pertama yaitu jenengan harus kuasai atau jenengan harus banyak-banyak belajar tentang harga kompetitor. Contoh kecil ini, singkat saja ya teman-teman, video tutorialnya, bukan tutorial sih, tips. Contohnya seperti ini. Saya ambil contoh susu lah. Oke. Susu ini kalau kompetitor jual di angka 51.000 dengan profit keuntungan sekitar profit keuntungan sekitar 3.000 sampai 4.000, jenengan bisa jual di angka yang lebih rendahnya. Tapi harus ada persilangannya. Kalau semua jenengan jual rendah, takutnya profitnya jenengan atau pembukuan jenengan atau apa ya lingarani, akhir bulan tutup buku jenengan, labane jenengan jadi kecil. Jadi ketika ini nanti diturunkan harus ada salah satu barang yang dinaikkan. Contohnya, ini kan kebutuhan pokok. Yang harus diturunkan yaitu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok harus ada selisih harga dari toko yang lain. Atau paling tidak variasinya lebih lengkap. Contohnya, minyak goreng. Minyak goreng di pasaran untuk saat ini ya, Fortune ini minyak Fortune rata-rata jualnya toko-toko ini di angka 14.000, ada yang 14.200, Anda bisa jual di angka 13.500. Tapi profitnya kan kecil. Profit ini cuma 700 rupiah per ininya, 700 rupiah. Untuk menaikkan lagi, dibikin laba yang sama dengan jualan 4.200, harus ada pelengkapnya, ini. Ini harga di sana cuma 9.900. Saya jualnya 12.000 karena apa? Untuk menopang keuntungan ini. Kalau di toko lain jualnya ini 14.200, terus jualnya ini 12.500, saya jual ini 12.000, pas. Karena apa? Pertama, kita cari kesan murah. Yang kedua, antara ini dan ini ada persilangan. Ini labanya tinggi, tapi peminatnya banyak. Ini cuman untuk nyari kesan murahnya. Oh, di tempatnya ini Fortune harganya 13,5, padahal di sana 14.200. Tapi inai rata-rata jualnya itu 12,5, saya buat 12.000. Karena apa? Pengambilan keuntungan dari bahan pokok harus seminim mungkin. Karena apa? Itu adalah barang fast moving. Fast moving itu kalau keuntungan kita besar, malah bukan jadi fast moving nantinya, malah jadi slow moving. Ya. Slow moving maksudnya apa? Katakanlah gini, ambil contoh lah. Fortune keuntungannya 750. Oke lah. Kalau sehari kita habis 3 karton ini, berarti tinggal dikalikan kan? Dikalikan
3 karton laba kita bisa sampai 750 dikali 12, katakanlah 10.000. Kalau 3 karton 30.000. Kalau kita jual ini dengan harga 14.200 dengan laba kita itu sekitar 1.500. Kalau sehari cuman laku 3 piece, laba kita cuman 4.000. Kalkulasinya seperti itu, oke? Masuk ya? Oke, itu yang namanya fast moving. Kalau slow moving itu katakanlah apa ya? Ini popok dewasa. Popok dewasa itu bukan dikatakan slow moving, ini fast moving juga ini. Datang selalu habis, datang habis juga. Slow movingnya apa ya? Barang slow moving biasanya itu di non kebutuhan pokok seperti ini. Nah, ketemu seperti ini seperti ini. Ini rata-rata kita patok keuntungan kita di angka 20 sampai 25%. Ini ya. Bahkan ada yang sampai 50%. Seperti ini kita ambil di angka 20 sampai 30%. Seperti ini. Jadi ada persilangan keuntungan antara dengan kita jual harga rendah, kita dapat pengambilan di penjualan harga tinggi, itu kita dapat selisih yang sama saja. Maksudnya sama saja itu, walaupun itu minyak itu dikasih harga pok-pokan dengan kita kulaan kita, tapi kita masih bisa ambil untung dari itu. Nah, dulu kan pernah saya jelaskan, semua barang pokok harus ditaruh di belakang supaya ketika orang mau datang ke sana arah ini itu melihat ini juga, oh ada ini, oh nanti sehabis saya ambil minyak saya bisa ambil ini juga. Oke, seperti itu. Terus yang berikutnya, pertama harga, yang kedua yaitu harus punya atau harus menang di waktu. Rata-rata toko kelontong di daerah saya ini tutupnya itu jam 6 sore. Jam 6 sore sudah tutup. Tapi rata-rata pembeli kalau malam biasanya kan ambil beli rokok, beli minuman, beli es krim atau beli jajan-jajan seperti ini. Itu rata-rata malam sambil nongkrong beli jajan seperti itu. Nah, ketika malam itu kita sudah menang di jam kerja kita. Ya walaupun agak memaksa sebetulnya, tapi nggak ada salahnya juga kan kalau kita juga ini memperlama jam kerja kita. Yang ketiga kisah krusial sebetulnya sih. Yang ketiga, yang pertama tadi kan harga, yang kedua waktu yang lebih lama, yang ketiga variasi barang yang lebih. Ya sebetulnya toko saya sangat belum lengkap. Contohnya seperti itu. Kita ada sabun mandi mulai dari harga sing lumayan sampai harga sing paling rendah. Variasinya harus benar-benar diperhatikan. Enggak perlu banyak. Contoh kasus Lifebuoy yang seperti ini berapa, terus 1 lusin, terus yang lainnya ada, variasinya harus banyak. Tapi juga kalau bervariasi seperti itu, jenengan atau Anda juga harus memperhatikan seberapa fast movingkah barang itu. Contohnya yang paling fast moving ini stoknya harus banyak. Terus untuk varian lainnya itu cuman untuk penambahan aja, seperti itu, nggih. Nah, terus satu tadi selisih harga, tapi harus ada persilangannya. Yang kedua yaitu jam kerja yang lebih lama. Yang ketiga, variasi rasa atau variasi dari produk itu harus lumayan banyak, nggak perlu banyak banget. Karena kelas kita kan nantinya usahanya emang impiannya emang harus besar gitu. Tapi untuk sementara kalau emang modal kita belum ini cukup ini dulu aja lah, nggak apa-apa, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya penempatan barang harus pas. Penempatan barangnya harus benar-benar pas. Kalau kopi harus dengan kopi, jangan kopi dengan popok, malah repot nantinya ya. Nah, kecuali kalau mau baru bikin usaha kan wajar. Kalau kopi campur popok, campur
mie campur gitu. Per rak usahakan satu rak itu satu macam barang dagangan. Contoh kasus ini teh, bawahnya kopi, bawahnya masih kopi. Terus baliknya ada kecap-kecap, saus-saus, saus-saus, terus tepung-tepung, terus ada kerupuk. Oke, selamat mencoba dan semoga tambah sukses, tambah ramai dagangannya, tambah lancar, dan jangan lupa bersyukur hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.